Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan, saudara. Kita lanjut informasi di Kompas Pagi. Patroli tim reaksi cepat pemburu begal Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya melumpuhkan terduga pelaku begal yang menyasar korban perempuan. Aksi kejahatannya terjadi pada 7 Mei lalu. Pelaku merampas motor hingga melukai korban. Meningkatnya kasus kejahatan jalanan, Polres Pelabuhan Tanjung Perak membuat tim patroli yang diterjunkan setiap malam hingga dini hari untuk mempersempit tindak kejahatan. Dan mengamankan 1 orang terduga pelaku perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kerembangan, Surabaya. Pelaku merupakan residivis perkara narkotika yang sebelumnya telah menjalani proses hukum. TNI Angkatan Darat angkat bicara soal pelibatan tentara dalam penanganan begal di Jakarta. Mabes AD menilai bahwa keterlibatan TNI merupakan bagian dari sinergitas dengan Polri dalam menjaga keamanan wilayah. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Doni Pramono menilai bahwa pelibatan TNI tidak perlu dipermasalahkan. Karena hal ini sudah diatur dalam peraturan perundang yang berlaku dan pelibatan prajurit TNI adalah bagian dari sinergitas TNI Polri dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan juga ketertiban. Bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat dalam membantu penanganan aksi kriminalitas jalanan seperti begal merupakan bentuk sinergi TNI Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti kita tahu bersama, mungkin rekan-rekan ya, kalau malam kita bisa lihat patroli garnison itu gabungan TNI, Polri, bahkan dari Satpol PP ya, Utaria untuk keamanan dan stabilitas seluruh wilayah di Jakarta ini. Keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Polda Metro Jaya menetapkan Direktur PT Hanania Group Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka dugaan kasus penipuan dan juga penggelapan perjalanan umroh. Ratusan calon jemaah jadi korban dengan kerugian mencapai 12,14 miliar rupiah. Penetapan tersangka ini dilakukan usai polisi memeriksa 33 saksi dan melakukan gelar perkara. Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, Direktur Travel Khazanah Tama atau Hanania Group kini ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan korban dugaan penipuan Biro Umroh PT Hanania Group. Tapi hasil koordinasi sementara dia juga proses cepat itu dari semua kita ini menunjuk 2 orang untuk melakukan proses. Dalam rilis tertulisnya kepada wartawan, saudara, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut Travel Khazanah Tama atau Hanania Group ASF sebagai tersangka 29 Mei 2026. Selanjutnya yang bersangkutan dilakukan penahanan di rumah tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Sebelumnya ratusan calon jemaah umroh dan juga haji melaporkan pemilik Hanania Travel ke Polda Metro Jaya. Laporan ini dilakukan terkait dengan dugaan penipuan dan dana ibadah umroh dengan total kerugian ditaksir mencapai 12,14 miliar rupiah. Korban dan pemilik Hanania Travel sempat melakukan pertemuan di SPKT Polda Metro Jaya. Namun pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang lantaran pihak travel disebut tidak mampu memberikan kepastian keberangkatan maupun juga pengembalian dana.